Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Alhamdulillah, di pertemuan kita yang ke-13 ini kita sudah memasuki bulan Ramadan ya semuanya ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga ibadah puasa kita pada bulan ini, 1 bulan ini dilancarkan dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Oke. Di pertemuan minggu lalu yang ke-12 yang kita telah membahas tentang Ethernet dan kawan-kawannya eh, itu nanti akan sedikit ada berhubungan dengan materi kita pada saat kali ini. Ya, seperti itu ya. Jadi di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang yaitu connecting LANs and backbone networks ya. Jadi koneksi LAN dan backbone networks ya. Jadi seperti itu. Nah, baik. Jadi sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kemungkinan untuk terkait dari perkuliahan kita minggu lalu ya. Nanti yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang mau tanya dulu. Oke, baik. Jadi tidak terasa ya kita sudah masuk ke pertemuan di 13, berarti kurang 2 pertemuan lagi, lalu di pertemuan terakhir kita akan mengadakan yang namanya UAS. Jadi 1 semester perkuliahan sudah hampir selesai teman-teman ya. Jadi ini sekarang ini di pertemuan 13, oke sebentar saya cek jadwal dulu ya. Oke, jadi 4 April 4 April 4 April ini di pertemuan 13, lalu di 11 April pertemuan 15. 14 ya. Oke, saya cek jadwalnya dulu. Sebentar. Kita itu nanti untuk UAS di tanggal berapa ya? Kita UAS di tanggal berapa? Kita lihat dulu jadwalnya. Oke, sebentar saya lihat dulu ya. Oke, kita UASnya masuk di bulan Mei ya, tanggal 2 sampai tanggal 6 sebentar. Berarti perkuliahan terakhir itu untuk minggu tenangnya tanggal 25, oke. Oke, jadi di bulan April ini nanti kita bisa selesaikan semuanya berarti 13 4 sebentar ya. Kok ada yang salah ya? Minggu tenang 25 April. Kita saat ini di minggu ke-13, 13, 14, 15. Oh ya, jadi minggu terakhir perkuliahan itu tuh tanggal 18. Jadi tanggal jadi tanggal 18 April itu nanti kita di pertemuan ke-15 itu perkuliahan terakhir ya. Jadi kurang 2 pertemuan lagi, tanggal 11 dan tanggal 18. Lalu untuk tanggal 25 sampai 29 April itu minggu tenang. Nah ini mungkin UASnya nggak tahu ya, nanti kita lihat
lihat dulu ya dari pengumuman dari kampus ya. Soalnya kan itu berbarengan, hampir berbarengan dengan apa namanya, Lebaran ya. Hampir berbarengan dengan Lebaran. Jadi nanti kita lihat dulu. Kita sesuaikan lah nanti ya, tentatif kalau itu. Untuk UASnya, enggak masalah. Ya, tapi nanti kita tunggu dulu pengumuman dari prodi ya. Nanti saya umumkan lagi misalkan ada perubahan atau sesuatu. Seperti itu. Jadi tapi untuk perkuliahan kita tetap di jadwal yang sama, yang kemungkinan beda itu untuk UASnya saja ya. Jadi nanti di hari ini kan tanggal 4 ya, tanggal 4, lalu tanggal 4 tanggal 11, tanggal 11 pertemuan 14. Oke, jadi gitu. Jadi kita pertemuan terakhir di tanggal 18 April untuk pertemuan ke-15-nya. Untuk UASnya kita menyusun nanti tanggalnya. Kemungkinan ada perubahan dari pihak kampus ya. Dimungkinkan seperti itu, tapi juga belum tahu. Oke, baik. Langsung saja kita mulai perkuliahan kita sore ini. Ya, connecting LAN and backbone network. Oke. Oke, yang kita akan bahas hari ini adalah network connecting device, kemudian ada backbone network, kemudian yang terakhir ada virtual LAN. Oke, yang pertama ini ada connecting device. Nah, untuk connecting device ini adalah beberapa sebuah perangkat keras ya sebenarnya yang digunakan ya. Perangkat keras yang pertama itu ada repeater. Teman-teman udah tahu ya apa itu repeater. Kemudian yang kedua ada hubs. Hubs itu juga semacam repeater ya. Sebenarnya dia untuk pembagi juga ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bridge atau jembatan ya. Kemarin kita udah sedikit singgung itu di Ethernet. Kemudian layer 2 switch. Nah, yang terakhir ini adalah router atau di layer 3 switch-nya. Oke, jadi untuk connecting device-nya atau perangkat koneksinya itu ada 5 macam. Ya, yang pertama tadi ada repeaters, kemudian ada hubs, lalu yang ketiga ada bridge, kemudian yang keempat ada layer 2 switch, kemudian yang terakhir ada router atau layer 3 switch ya. Jadi ada 5 device yang kita gunakan dalam koneksi. Nah, ini adalah diagram dari network connecting device. Jadi dulu masih ingat ya di pertemuan kedua atau ketiga itu kita telah membahas OSI model. Nah, ini adalah beberapa lingkup dari OSI mode yang diterapkan di network connecting device. Yang kemarin itu kan sebenarnya ada 7 ya. Ada 7, ini yang digunakan 5. Yang pertama ada physical, kemudian ada data link, kemudian ada network, lalu ada transport, yang terakhir ada application. Oke. Kemudian untuk connecting device-nya ini ada di bagian yang gambar tengah ini. Nah, untuk passive hub-nya ini dia tidak masuk di dalam sini, di dalam sistem koneksinya. Yang masuk ini adalah repeater or hub ya. Tadi ada repeater, ada hub, kemudian ada bridge or two layer switch, kemudian ada router ya. Jadi seperti itu yang digunakan tadi ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, yang pertama layer 1 connection device. Di sini pada physical layer di sana yang digunakan adalah repeater atau hub. Jadi hub dan repeater ini masuknya nanti di physical layer ya. Jadi di physical layer di OSI model kemarin, nah dia masuknya di sana. Sebenarnya apa sih repeater or hub ini sebenarnya apa ya? Nah,
repeater di sini operate on physical layer. Dia beroperasi di physical layer, ya. Does not connect to LAN. Connected segment become single collision domain. Jadi dia koneksi secara berdiri sendiri dalam domain yang bertumbukan. Jadi langsung maksudnya itu. It overcome limitation of 10-base-5 Ethernet cable which limited to 500 meter in spesifikasi. Jadi batasan maksimal kabel Ethernet yang kemarin kita bahas itu dia maksimalnya di 500 meter ya. Nah, jadi diagram sederhananya seperti ini. Tadi di OSI model kita hubungkan, lalu kita hubungkan ke komputer penerima. Jadi gitu. Jadi ada transmitter, ada receiver ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini di gambar yang di bawah ini digambarkan secara jelas dengan bentuk komputer dan repeaternya. Jadi ini ada beberapa koneksi ya, yang masih dia di sini tidak terhubung kemana-mana. Maksudnya di gambarnya tidak terhubung di mana-mana. Jadi yang difokuskan hanya di transmitter sama komputer receiver. Nah, di sini ada repeater. Nah, repeater itu. Nah, dan dia beroperasi di bagian physical layer. Oke, next. Nah, repeater function. Nah, repeater itu berfungsi sebagai apa sih sebenarnya? Kenapa dia harus dipakai? Ya. Kenapa dalam koneksi itu kenapa dia harus dipakai? Ya. Nah, jadi gini, coba lihat yang gambar yang di atas ini ya. Right to left transmission. Jadi dia transmisinya dari sisi kanan. Dari korup sinyal ini menuju ke kiri. Ya. Jadi gini, repeater itu di sini fungsinya ini kan ada sinyal inputan ya. Sinyal inputannya itu dia ternyata sudah ternoise. Jadi di sana ada noise. Jadi sinyalnya itu gampangnya korup atau sinyalnya itu cacat. Nah, repeater itu di sana dia berfungsi untuk mengembalikan kondisi asli sinyal dari inputan. Jadi ketika di sana terdapat sinyal yang korup atau sinyal yang cacat atau sinyal yang terkorupsi gitu ya, atau sinyal yang bentuknya tidak penuh. Nah, si repeater ini dia mengembalikan dari si sinyal itu menjadi kondisi seperti semula lagi. Ya, dia diregenerasi untuk menjadikan sinyal seperti di bagian kiri ini. Ya, di sini sudah sinyal terregenerasi. Jadi sinyal yang cacat ini dia diregenerasi lagi agar informasi yang tertanam di dalamnya itu dapat diterima atau terbaca dengan baik oleh si penerima. Nah, jadi seperti itu. Jadi sinyalnya itu diregenerasi lagi ya. Tapi bukan dikuatkan, beda. Kalau dikuatkan itu yang dari kecil dijadikan besar. Nah, kalau diregenerasi itu berarti dikembalikan ke bentuk seperti semula atau ke bentuk seperti bentuk asli atau seperti ke bentuk awalnya sinyal itu terbentuk. Jadi seperti itu. Beda dengan di amplify. Nah, sinyal di sini bukan sinyal di amplify ya. Jadi sinyalnya itu memang hanya segitu yang dibutuhkan dan tidak perlu dikuatkan lagi ukuran ataupun kondisi dari sinyal tersebut.
Nah, yang di bawah ini juga sama. Yang di bawah ini juga sama, cuman dia berbeda arah ya. Jadi dia arahnya dari left to right transmission, jadi dari kiri ke kanan. Nah, di sini juga terdapat sinyal yang korup atau sinyal yang terkorupsi atau sinyal yang terpotong ya, seperti intinya dia bukan sinyal yang utuh ya, bukan sinyal yang utuh. Nah, di sini fungsi repeater sama, dia diregenerasi lagi. Nah, coba lihat yang di bagian paling tengah ini. Ini dia ketinggian rata-rata sinyalnya berbeda dengan dari sinyal yang telah diregenerasi. Nah, ini dia over apa ya? Kelebihan gampangnya. Dia itu kelebihan, makanya dia dikondisikan lagi atau diregenerasi lagi supaya dia menjadi seperti sinyal yang sudah terregenerasi ini. Jadi dia diubah lagi, dikonstruksi lagi ya, menjadi bentuk sinyal yang seperti sinyal aslinya. Jadi informasi nanti di dalamnya akan terbaca sesuai dengan apa yang memang dia inputkan. Jadi seperti itu. Oke, lalu di sini kita masuk di hubs ya. Hubs ini juga sebenarnya bentuknya perangkat keras. Kalau untuk bentuk barangnya itu dia mirip dengan repeater ya atau router. Bentuknya mirip-mirip kurang lebih seperti itu. Fungsinya pun kurang lebih hampir sama. Nah, di sini similar to multiport repeater. Nah, kan di sini. Jadi sebenarnya hampir sama dengan repeater. Nah, namun bedanya di hubs ini dia bisa membawahi tidak cuma satu komputer, tapi dia bisa membawahi banyak, lebih dari satu ya. All segment belong to the same collision domain. Jadi dari semua koneksi yang masuk ke hub ini, nah hub ini berfungsi untuk apa namanya, mencegah adanya tumbukan dari domain masing-masing unit ya. Jadi seperti itu. Create hierarchy, overcome length limitation of cable. 10 base T only 100 meter. Jadi untuk kabelnya, untuk kabel Ethernetnya itu dia maksimal bisa terhubung sejauh 100 meter. Nah, konsekuensinya apabila lebih dari itu, maka kemungkinan data yang terbaca atau data yang terkirim dan yang diterima itu akan terjadi error, akan berbuah noise dan sebagainya ya. Jadi akan banyak gangguan nanti di datanya sendiri karena memang kabelnya itu dia tidak didesain untuk jarak jauh. Dia hanya menghubungkan jarak yang sangat pendek 100 meter ya. Kalau dalam ruangan suatu gedung itu 100 meter sangat pendek banget. Pendek sekali ya. Nah, jadi hub itu fungsinya seperti itu, mencegah tumbukan atau tabrakan antar beberapa unit. Nah, fungsinya seperti itu. Dia lebih banyak. Oke, yang kedua ini layer 2. Kita masuk di layer 2 di data link connection device. Nah, di sini ada dua, ada pakai bridge sama two layer switch ya. Di layar kedua ini. Oke, yang pertama ini ada bridge. Nah, bridge process information up to the frame level, operate on one layer and second layer. Jadi dia di bridge ini bisa dilihat di datagramnya ini ya. Dia tidak hanya beroperasi di data link saja, namun dia membawahi juga dari physical layer ya. Dia dari data link layer dan physical layer. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya dari physical layer dulu, kemudian masuk di data link. Nah, data link ini masuk kita pakainya bridge ya.
Jadi gitu. Jadi yang digunakan adalah bridge. Filtering capability. Jadi based on MAC address. Jadi kemarin MAC address masih ingat, jangan lupa itu. It has table of MAC port. Jadi bridge ini juga berfungsi sebagai filter. Dia mempunyai kemampuan untuk memfilter ya. Memfilter. Jadi seperti tadi repeater itu dia fungsinya untuk meregenerasi ulang dari informasi data ya. Nah, kemudian bridge ini dia mempunyai kapasitas untuk memfilter. Jadi memfilter itu artinya kan di sana ada noise ya berarti ya. Nah, jadi noise itu dibuang setelah melalui bridge ini. Jadi data yang telah diterima atau yang telah tersampaikan itu bisa dipastikan noise-nya tetap ada noise, secara ideal tetap ada noise ya. Walaupun itu noise-nya tidak bisa dihilangkan secara 100%. Jadi masih ada toleransi error noise di datanya. Jadi misalkan ada noise kecil itu ya wajar, memang harusnya seperti itu, karena membersihkan noise 100% itu bisa tapi sulit ya. Jadi dia menghilangkan noise di bawah 2%, noise-nya tinggal 2%, itu sudah sangat baik ya. Itu sudah sangat baik. Nah, jadi untuk data grafnya seperti ini ya. Ini di physical layer, data link. Nah, dia masuknya di dua segmen itu ya. Physical layer sama data link. Dia menghubungkan. Dia bertugas menghubungkan dan memfilter. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Connecting lens while separating collision domain. MAC address are used for filtering. Jadi MAC address-nya ini dia digunakan berfungsi atau yang digunakan untuk memfilter. Connected segment form a single network same broadcast domain. Nah, jadi dari domain yang sama dia dihubungkan dengan bridge ini. Ya, jadi ini anggaplah dia satu domain ya, satu domain LAN ya. Coba lihat dulu. Nah, ini maksud saya. Dia satu domain LAN, dia bisa terhubung dengan bridge ya. Hubung dengan bridge dengan masing-masing mempunyai address MAC address. Nah, seperti itu. Nah, di bagian 2 juga sama. Dia seperti bridge does not change mesh address from frame. Nah, bridge ini dia tidak dapat mengubah MAC address. Jadi MAC address-nya itu dia digunakan untuk filtering, tapi dia tidak bisa mengubah ya. Jadi alamatnya itu tetap sama dengan yang digunakan di MAC address itu, tapi dia tidak bisa mengubah alamat dan sebagainya, karena itu memang seharusnya tidak bisa. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini address-nya 712B dan sebagainya ini pakai bilangan heksadesimal kemarin ya. Dia pakai hexa, kemudian untuk potnya dia ini di line 1 sama line 2. Tabelnya seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Oke, next. Learning bridge. Nah, ini jadi learning bridge itu dia bridge yang bisa belajar. Jadi kayak kayak mirip smart bridge ya. Jadi dia bisa belajar sendiri. Nanti ketika gampangnya misalkan kita mengajari seorang anak kelas 1 SD perhitungan 1+1 ya. 1+1. Misalkan kita ajari 1+1 sama dengan 2, kemudian 2+2 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, lalu dia itu akan belajar dari hasil tadi. Misalkan 1+1 kan 1+1 kan 2, kemudian 2+2 kan 4. Nah, dia belajar sendiri dari hasil perhitungan tadi 2
tambah 4 itu nanti hasilnya berapa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau prosesnya seperti itu, ya, kayak mirip-mirip dengan fuzzy logic. Nah, learning bits, when station A send a frame to station D, the bridge does not have an entry for either D or A. The frame goes out from all three ports. The frame flood the network. By looking source address, the bridge learning that station A is connected on port 1. This means that frame destined for A in the future must be sent off through port 1. The bridge acts as entry to its table. The table has its first entry now. Ya, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nanti bisa dibaca sendiri ya sampai akhir. Tapi intinya seperti tadi, seperti kita mengajari anak kecil belajar. Nah, ini loop problem. Jadi ada problem di loop ketika kita menggunakan bridge ya. Jadi ada problem pengulangan. Ada looping di sana. Terkadang dia ada salah baca. Jadi normalnya dia harusnya seperti yang pertama ini. Station A send frame to station D. Jadi dari station A dia akan mengirim ke station D. Nah, di sini di MIC address-nya dia sudah menulis alamatnya. Oke. Nah, idealnya ini akan tersampaikan di station D ya. Dari station A ini melalui bridge 1 maupun bridge 2 itu nanti akan tersampaikan di station D. Nah, masalahnya ketika dia muncul dua copy, ada dua alamat yang sama. Ketika akan melalui dari dua bridge yang beda, anggaplah ini adalah jalur utamanya ya, yang di LAN 2 ini. Nah, LAN 2 ini semuanya terhubung dengan bridge yang berbeda. Ada bridge 1, kemudian ada bridge 2. Nah, kedua bridge ini sama-sama menerima informasi adanya alamat station A dan station D. Nah, itu adalah salah satu problem berulang ya. Ini sebenarnya bridge mana yang harus bekerja mengirimkan data. Jadi permasalahannya seperti itu. Nah, ini terjadi juga di LAN 1. Nah, ya kan? Terjadi juga di LAN 1. Nah, ketika si station A ini juga akan mengirimkan dari A ke D, kemudian di sini juga ada di jalur utamanya itu dia terhubung secara langsung dengan bridge 1 dan bridge 2. Nah, makanya ini akan menjadi masalah. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu gimana cara penanggulangannya dari itu? Nah, penanggulangannya adalah use spanning tree protocol atau STP to solve loop problem ya. Jadi untuk mengatasi itu digunakan adalah spanning. Nah, coba perhatikan dulu grafiknya ya, atau datagramnya itu ya. Coba dilihat dulu, dipahami dulu, coba dilihat dulu. Oke. Sudah dilihat, yang pertama itu adalah actual system. Nah, di situ ada line 1, line 2, kemudian line 3, kemudian ada line 4. Nah, kemudian yang di gambar B atau picture B,
Graph representation with cost assigned to its axis. Jadi di sini di line 1 ini, kemudian di line 2, line 3 dan line 4 ini mereka saling terhubung ya, saling terhubung, saling mengirimkan dan menerima data dari masing-masing station tadi. Dari masing-masing bridge-nya ya. Nah, jadi misalkan tadi dari adanya 2 bridge ya. Dari line 1 sama line 2 misalkan tadi akan ada line 1, kemudian ada line 2 di sini. Nah, di sini ada bridge 1, kemudian tadi ada bridge 2. Oke, jadi untuk menghindari kesalahan tadi, maka si line ini dari line 1 ini si bridge memang harus di apa namanya ya? Dikonstruksi atau dikonfigurasi, memang dia harus dilewatkan di jalur yang paling terdekat. Nah, gampangnya seperti itu. Biar tidak ada terjadinya tumbukan atau miskomunikasi dari 2 bridge tadi. Nah, seperti itu. Nah, create spanning tree. Jadi ini ada caranya. Create spanning tree. Nah, pertama, every bridge has a built-in ID atau number. Dia menggunakan serial number yang unik atau unik serial number ya. Jadi nomornya itu khusus. Each bridge broadcast this ID so that all bridges know which one has the smallest ID. Jadi bridge ini akan mengetahui salah satu identitas yang telah di broadcast-kan atau setelah disiarkan dari salah satu line-nya tadi ya, dari salah satu station-nya tadi. The bridge with the smallest ID is like as root bridge root of the tree. Jadi di sini yang dideteksi adalah ID yang kecil, yang dideteksi ya, yang kecil. Kemudian the algorithm tries to find the source path to short cost from the root bridge every other bridge or line. The source path can be found by examining the total cost from root bridge to destination. Nah, jadi kan saya tadi sudah bilang, jadi itu akan dibawa di jalur yang paling pendek. Nah, misalkan coba lihat tadi ya. Nah, misalkan dari line ini, dia akan menuju line 2. Jadi bridge-nya itu dipilih bridge yang paling pendek. Nah, bridge 1 kan pasti kan. Dia bisa lewat jalur bridge 2, tapi ini akan membutuhkan biaya yang banyak ya. Makanya itu dihindari. Salah satu pembuatan spanning tree-nya itu. Nah, kemudian yang ketiga, the combination of the source path creates the source tree figure 15.9. Based on the spanning tree, we mark the path that are part of the spanning tree, the forwarding path, which forward a frame that the bridge receive. We also mark those another part of the spanning tree, the blocking path, which block the frame receive the bridge. Figure 15.10. So the physical system of land with forwarding point, solid line, and blocking paths. Nah, jadi kita lihat di gambar 15.10 sama.
Nah, ini gambarnya. Nah, coba dilihat di sini dari bridge 1 dia akan menuju line 1 ya. Bridge 1 dia menuju line 1. Nah, ini dari short spots. Nah, jadi dia memilih jalan yang pendek ya. Dia dipilih jalan yang terpendek dari B1, dari bridge 1. Jalan terpendeknya itu mana aja. Kemudian yang kedua adalah spanning tree. Root of the spanning tree B1. Nah, ini nanti ketemunya jalurnya seperti ini. Misal dia mau ke B line 3 ya dia langsung dari sini lalu turun ke bawah. Kemudian untuk yang dia dari B3 dia turun ke line 2 lalu ke B3. Kemudian dari B1 ke 4 langsung dia turun. Jadi dia pilihnya jalur yang pendek ya. Yang paling cepat, yang paling dekat. Kemudian untuk ke B5 dia turun dulu ke B4 lalu baru belok ke kanan ke bridge 5. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tetap dari awal dulu saya bilang tetap pilih jalur yang paling pendek. Nah, kedua yang selanjutnya ini adalah blocking pots. Jadi salah satu caranya tuh dia memblokade jalur yang paling lama. Nah, seperti ini tadi kan. Oke, sorry. Nah, seperti ini tadi. Dia memblokade jalur yang tidak seharusnya dia pakai. Jadi dia memperlambat dari pergerakan atau menambahkan biaya di sana, maka dia akan di blocking jalurnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, coba lihat ini root bridge-nya dia bridge 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi di jalur pertama yang di blocking itu adalah yang dari bridge 5 dan bridge 2 itu di blocking. Kemudian dari jalur bridge 3 sampai bridge 2 ini juga di blocking. Lalu yang selanjutnya dari bridge 3 ke line 4 ya. Itu jalurnya di blocking. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada looping problem seperti tadi. Jadi si sistemnya itu dia tidak bingung, dia mau mengirimkannya itu lewat jalur mana seperti itu ya. Jadi yang pertama dia ada tadi pilih jalur yang paling cepat, ya pilih jalur yang paling cepat. Lalu yang kedua adalah dia memblokade jalan, jalan yang terjauh. Jadi jalan yang terjauh itu dia diblokade oleh sistem. Jadi seperti itu ya. Oke, oke, mohon maaf ya agak berisik ya. Oke, yang selanjutnya ini ada switch. Switch ini similar to multiport bridge. Also run spanning tree protocol. Nah, jadi jadi switch ini dia mirip bentuknya seperti multiport dari bridge. Nah, multiport bridge-nya itu sendiri mirip dengan repeaters ya. Diingat-ingat ya. Nah, tapi kelebihan lain dari switch ini dia bisa menjalankan spinning tree. Jadi dia secara default itu dia sudah tertanam sebuah sistem untuk menghindari looping problem dari uh, si bridge tadi ya. Nah, di sini switch-nya itu dia di tengah. Bentuknya sama, hampir sama. Ini semua perangkat tadi yang digunakan semuanya hampir sama. Nah, ini semuanya domain ya. Dari apa namanya? Station, anggaplah ini station A, station B, station C, station D, station E,
station F, station G. Nah, ini dari masing-masing 7 station ini dia terhubung melalui switch. Nah, switch ini dia dia secara default itu sudah bisa menjalankan SPT. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika sudah menggunakan switch akan terjadinya looping. Nah, jadi di sini sudah teratasi loopingnya dengan menggunakan si switch ini. Switch lacks bridge filtering based on MAC address. Nah, jadi dia seperti bridge ya, dia juga sudah bisa apa namanya filtering berdasarkan MAC address tadi. Kemudian yang kedua more sophisticated than bridge. May have buffer, lalu may have switching module for faster process. Jadi dia lebih mempunyai switching module yang bisa digunakan mempercepat proses ya. Nah, kemudian yang terakhir ini switching mechanism. Yang pertama ada store and forward, kemudian ada cut through. Dia juga bisa untuk cek MIC and send immediately. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah beberapa dari kelebihan penggunaan switch di dalam connecting device ya. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Nah, oke, kita sekarang masuk di layar ketiga di connecting device ya. Sekarang kita dimasuk network layer. Nah, network layer ini yang digunakan adalah router atau layar ketiga switch ya. Seperti itu. Oke, kalau mau ada yang ditanyakan dulu boleh. Saya tunggu. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Routers capable of connecting network of different types. Yang pertama itu, dia mempunyai capability mengkoneksikan network dari beberapa tipe yang berbeda. Jadi beberapa beda tipe itu dia tidak ada masalah. Dia tetap bisa mengakomodir ya dari beberapa perbedaan itu. Nah, yang kedua, router separate network into different broadcast domain. Jadi dia dapat memisahkan beberapa domain pemancar ya. Nah, gitu dia dapat memisahkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini dia dapat memisahkan diri. Maksudnya dia dapat membagi menjadi beberapa seperti itu. Oke. Ini ada line, ada one, kemudian ada line lagi, terus lalu ya to the rest of the internet. Nah, jadi seperti itu. Routers ini masuknya di layer 3 device. Nah, kemudian yang kedua filtering based on IP address. Jadi dia memfilternya itu berdasarkan IP address, bukan MIC address lagi ya. Jadi ini sudah dalam perangkat satu komputer penuh atau salah atau smartphone ya. Karena di situ ada IP address-nya ya. Jadi kalau memang IP address-nya itu tidak terbaca sesuai seharusnya yang dia diizinkan masuk, maka akan dibatasi atau difilter di sana. Kemudian has routing table, dia mempunyai routing table. Kemudian yang terakhir adalah connecting LAN through one link. Jadi dia dapat dikoneksikan secara langsung kepada LAN dan WAN, gitu ya. Nah, contoh yang seperti ini tadi. Dia LAN, kemudian ada LAN lagi, ada LAN. Nah, dia bisa terhubung dengan WAN. Ya, gitu ya. Oke, sebentar, tunggu dulu ya, sebentar ya.
Oke, sorry. Next, layer 3 switch. The major difference between the packet switching operation of a router and that of a layer 3 switch is the physical implementation. Nah, jadi perbedaan dari router dan apa namanya layer 3 switch ini adalah di physical implementation. Jadi secara fisik itu implementasinya berbeda. In router, packet switching take place using software that run on microprocessor. Nah, router itu packet switch-nya dia dikendalikan oleh mikroprosesor ya. Nah, kita lihat lagi penjelasannya. A layer 3 switch perform this using dedicated ASIC hardware. Nah, jadi di layer 3 switch ini full hardware dari ASIC application specific integrated switch. Jadi di layer 3 switch ini dia fully basic, dia pakai IC ya. Pakai integrated circuit, jadi pakai IC. Jadi teman-teman yang belum tahu IC nanti dicari dulu IC-nya kayak apa. IC itu seperti apa sih? Pasti tahu ya. Kebanyakan udah pada tahu ya. Nah, kalau IC itu dia kan tidak terprogram. Dia tidak programmable. Jadi IC itu memang dia rangkaian didesain memang kerjanya hanya khusus spesifik. Misalkan dia kerjanya disuruh masak, ya dia cuma kerjanya masak. Beda dengan mikroprosesor, dia bisa diprogram untuk bekerja dalam banyak hal ya. Misalkan dia suruh nyapu, suruh ngepel gitu, itu bisa. Gampangnya, analogi gampangnya seperti itu. Nah, itu perbedaan dari layer 3 switch dengan router. Itu bedanya seperti itu ya. Udah tahu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke backbone networks ya. Apa itu backbone network? Pertama dia connect many LAN. Dia terkoneksi dengan banyak LAN. No station directly connected to backbone. Kemudian backbone itself is a LAN. Jadi backbone itu adalah LAN-nya sendiri. Yang terakhir adalah most common arsitektur, yaitu dia ada bus, ada star. Jadi topologinya ada dua. Baik, kita lihat. Yang pertama ada bus backbone. Normally used as distribution backbone to connect different building in organization. Example, bus backbone to connect multi-floor building on campus. Each floor has a single LAN. Each multi-floor building has a backbone, usually star. Biasanya yang digunakan adalah dengan top arsitektur star ya. That connect each LAN on each floor. Jadi dia dapat mengkoneksikan dari satu lantai ke lantai lain. Itu fungsinya bus backbone ya. Tapi untuk di gedung biasanya itu dia menggunakan star topologi. Nah, itu dia digunakan untuk menghubungkan banyak station dari berbeda lantai ya. Oke. Nah, ini topologi pertama. Kita lihat di sini ada backbone. Backbone tadi penjelasannya dia adalah salah satu jenis LAN sendiri. LAN yang LAN besar gitu ya. Nah, kemudian untuk yang sisi kiri ini dan sisi kanan ini anggaplah dia masing-masing beda lantai ya. Nah, backbone itu dia digunakan untuk menghubungkan kedua lantai tersebut. Nah, fungsinya kurang lebih seperti itu. Jadi ada jalur khusus. Gampangnya itu anggaplah tangga yang menghubungkan antar lantai seperti itu ya. Next.
Nah, kalau tadi itu adalah topologi bus, yang sekarang adalah topologi star backbone. Nah, kalau yang bus backbone tadi dianggapnya adalah tangga, kita analogikan star backbone ini sebagai lift yang menghubungkan antar lantai. Ya, gitu ya. Jadi anggaplah di sini ada 6 lantai. Lantai 1, lantai lantai 1, lantai 2, lantai 3, misalkan gitu. Kemudian ada lantai 4, lantai 5, lantai 6. Nah, the backbone network, which is just a switch, can be installed in the basement or the first floor, and space cables can run from the switch of the lamp. Jadi dia tidak bisa digunakan dalam basement atau lantai pertama ya. Lantai pertama itu artinya gampangnya lantai dasar. Kalau orang Indonesia itu lantai dasar ya. Lantai pertama itu sebenarnya lantai 2 itu lantai pertama. Seperti itu. Nah, kalau di luar negeri, kalau di Indonesia lantai dasar itu adalah lantai 1. Sebenarnya itu ya mungkin ada beberapa perbedaan di sana. Penyebutannya saja mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Dia berbeda lantai. Oke. Lalu di sini connecting remote LAN. Jadi di sini anggaplah ada 3 lantai. Dia di sini pakainya topologi star ya. Jadi per lantai itu dia terhubung dulu dengan bridge, kemudian lantai berikutnya, kemudian lantai berikutnya. Jadi mereka saling terhubung dengan bridge dengan metode point to point link dari masing-masing lantai tersebut. Ya, jadi dari star and backbone tadi itu bisa dikombinasikan ya. Bisa dikombinasikan menjadinya remote LAN seperti ini. Jadi dari LAN 1, kemudian LAN 2, kemudian yang terakhirnya ada LAN 3. Oke, jadi seperti itu. Jadi dari LAN 1 dan LAN 3 ini dia fungsinya sebagai bus. Kemudian dari LAN 1 dan LAN 2 itu sama juga bus karena dia point to point link. Tapi dari LAN 2 ya. Dari LAN 2 ini dia ke mana? Ke LAN 3 itu dia pakainya topologi star ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pakainya itu. Oke, jadi mungkin itu dulu. Untuk bukunya teman-teman bisa buka bukunya di Data Communication and Networking di edisi keempat, karangan dari Forhusen Behrouz, ya penerbitnya dari McGraw-Hill Higher Education. Nah, gitu. Ini buku dari New York ya. Teman-teman bisa baca, mungkin baca-baca lagi ya dari referensinya. Misalkan nanti masih ada yang belum dipahami. Lalu untuk pertemuan kita yang sekarang ini, kita nggak ada tugas. Oke, mungkin tugas minggu depan kali ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari perkuliahan kita ini yang ke-13. Oke, baik. Apabila belum ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya.
Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan ya. Baik, mungkin seperti itu. Apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.